guru. Jadi kita mengarah kepada karya ilmiah. Ya Kak Sandra? Iya, Pak. Publikasi karya tulis ilmiah guru. Jadi di sini apa itu publikasi karya ilmiah guru? Itu terbagi dari empat buah bentuk karya ilmiah. Yang pertama, laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian inilah yang dimaksud dengan PTK. PTK. Tetapi PTK zaman sekarang, apa mode PTK zaman sekarang dengan gaya lama itu memang agak berbeda. Kalau yang lama adalah apa metode yang dipakai, sebelumnya tidak pakai metode, yang kedua pakai metode. Tapi kalau sekarang gaya PTK ini, karena ini tindakan, jadi di sini PTK-nya metode yang dipakai misalnya metode Jigsaw. Jadi metode Jigsaw yang dipakai pada siklus 1 tetap Jigsaw yang kita pakai. Yang metode keduanya tetap metode Jigsaw. Nah, pada siklus pertama kita lihat bagaimana nilai anak ketika metode yang dipakai oleh gurunya adalah metode Jigsaw. Ternyata dalam metode siklus yang pertama ini nilai anak masih rendah, berarti guru masih menggunakan metode Jigsaw juga pada siklus kedua. Ternyata nilai anak sudah membaik, berarti sampai siklus kedua. Tapi kalau seandainya masih rendah juga, masih tetap pakai siklus yang ketiga. Nah, apa beda siklus 1 dengan siklus kedua dengan memakai metode Jigsaw? Itu adalah mungkin medianya yang dipakai yang berbeda. Mungkin pada pelajaran IPA dia meneliti masalah sifat air. Mungkin sifat air yang pertama dia pakai gelas. Nah, ternyata dari sifat kan air ini membentuk bagaimana bentuk benda di mana dia singgah gitu ya. Kalau seandainya gelasnya bulat, ya air akan berbentuk bulat. Ternyata dari penelitian yang dilakukan di dalam kelas, siswa belum bisa menarik kesimpulan sifat-sifat air. Nah, pada siklus yang kedua mungkin guru akan memakai media lain, mungkin bukan gelas, mungkin pakai tabung atau bak. Nah, sehingga siswa bisa menarik sebuah kesimpulan konsep dari sifat-sifat air. Iya. Itu yang PTK. Itu yang didapat dari Bapak Khairani di dinas, apa yang PTK yang model sekarang ini. Tetapi kalau masih pakai siklus 1 tidak pakai metode atau tidak pakai media, siklus kedua pakai metode atau tidak pakai media, berarti itu juga boleh. Itu kesimpulan yang didapat ketika minta pendapat pada pakar-pakar yang lain. Nah ya Kak Sandra, itu yang PTK. PTK ini kenapa guru itu melakukan sebuah penelitian berupa penelitian tindakan kelas? Karena dalam pembelajaran pasti ada saja masalah. Misalnya Ibu LG menerangkan cara melaporkan cerita inspiratif, teks inspiratif. Ternyata siswa belum bisa menangkap apa yang maksud dengan teks inspiratif. Kemudian Ibu LG ketika melakukan penelitian ini, dia minta kepada guru bahasa yang lain sebagai kolaborator di dalam kelas. Dia beria, minta pendapat kepada guru tersebut. Nah, gimana nih tindakannya Bu? Saya sudah pakai cara gini, ternyata nilai anak rendah. Wah, bagusnya begini Bu LG. Disuruh anak buat video untuk membuat sebuah cerita inspiratif. Oh begitu ya? Itu kita buat dalam hal langkah-langkah dalam PTK tersebut. Jadi dari hasil pengamatan, hasil tindakan itu ditulis, catat semuanya pendapat-pendapat dari kolaborator tersebut. Kita kolaborasi. Jadi sebuah PTK itu kita harus beria-ia dengan seorang guru yang lain di dalam kelas. Kita mengamati bagaimana hasil pembelajaran kita.
kita beria-ia dengan seorang guru yang lain. Nah, itu bagaimana pendapat dari seorang kolaborator itu, dia gitu yang kita tulis dalam sebuah tindakan pengamatan, terus bagaimana tindak lanjutnya gitu. Nah, itu yang PTK. Jadi simple sebenarnya PTK. Apa yang kita temui di dalam kelas itu kita tulis, kita beria-ia dengan kolaborator, itu kita tulis. Nah, kalau seandainya dalam siklus 1 tidak mangkus, kita masuk pada siklus kedua. Itu yang PTK. Jadi PTK ini kalau kerangkanya, kerangka isi, ada bab pendahuluan, bab kajian, metode, bab hasil, kemudian atau hasil kajian, terakhir bab kesimpulan. Jadi buku kajiannya ini ternyata kebanyakan guru-guru susahnya mencari sumber-sumber yang berhubungan dengan penelitiannya. Sekarang ini tidak ada masalah lagi kalau seandainya buku referensi kita itu sulit didapat, itu kita bisa melihat di internet. Kita bisa melihat definisi-definisi pakar-pakar tentang kajian kita. Jadi kalau bisa juga kita sering ke toko-toko buku, kita mencari referensi yang berhubungan dengan penelitian kita. Kalau bisa buku kajiannya tersebut, tinjauan pusakanya kalau bisa yang terbaru 10 tahun terakhir. Jadi jangan yang tahun 2000, tahun 1990. Kalau bisa tahun 2000 atau 2010 ke atas. Itu ada sesuatu yang baru dari definisi pakar gitu. Jadi kita bisa melihat di buku, dan kita bisa melihat di perpustakaan, dan kita bisa melihat di internet. Jadi PTK ini bisa kita susun, kita ancang, kita melakukan izin dengan prasekolah, terakhir baru kita melakukan penelitian. Penelitiannya sekitar 3 bulan gitu ya. Jadi mudah-mudahan seorang guru mulailah rajin membuat sebuah PTK. Jadi jangan kita larut dengan membuat novel-novel. Itu juga bagus karena novel-novel itu termasuk kepada bukan karya ilmiah, tetapi masuk kepada karya inovatif. Jadi juga ada nilainya karya inovatif. Kalau ini karya ilmiah gitu ya. Jadi di sini PTK ini kalau sudah selesai bisa kita publikasikan. Kemana kita publikasikan? Jadi PTK itu murni satu buah buku. Saya pernah satu buah buku PTK itu bagaimana cara setelah selesai membuat sebuah PTK itu harus kita publikasikan. Kalau seandainya tidak dipublikasikan tentu tidak ada nilai. Jadi kalau seandainya naik pangkat, PTK ini kita masukkan ke dalam bahan naik pangkat tanpa ada publikasi, tentu dapat nilai 0. Paling murah PTK ini supaya bisa mendapat nilai supaya nilainya dapat 4, itu bukunya kita kirim ke penerbit. Satu PTK itu sekitar 200 halaman atau 300 halaman, kita bukukan, kita kirim ke penerbit, berarti nilainya tuh 4. Kita sudah berapa nilai 4. Kalau seandainya kita kirim ke penerbit, penerbitnya bisa di Solo, bisa di daerah Jawa Barat, itu banyak sekali. Itu ya Kak Sandra? Iya. Jadi itu termasuk publikasi. Atau bisa juga kita jadikan ke bentuk artikel. Artikel itu maksudnya dipersingkat menjadi 10 halaman. Di Padang Panjang ini kita juga sudah punya jurnal buku, jurnal dikelola oleh Dinas Pendidikan. Itu kalau sudah masuk ke sana,
nilai kita hanya 1. Kenapa 1? Karena hanya tingkat kota Padang Panjang. Jadi nilainya kenapa 1? Karena ruang lingkup publikasi kita hanya untuk tingkat kota Padang Panjang. Karena majalah kita adalah jurnal yang ada di kota Padang Panjang itu adalah skopnya kota Padang Panjang. Nah, kalau berani kita publikasikan ke tingkat provinsi, seandainya kita kenal dengan LPMP atau UNP juga punya jurnal, itu tembus, berarti nilai yang kita peroleh 2. Itu caranya. Jadi artikelnya ketika kita buat itu, kita persingkat, kita kirim ke jurnal kemana sasarannya. Kalau seandainya tingkat kota nilai 1, kalau seandainya tingkat provinsi nilainya 2, tingkat nasional 3. Apakah Bu LG sudah pernah mengirimkan artikelnya tingkat nasional? Pernah. Karena ada kumpulan artikel kepala sekolah dan guru itu mendapat nilai 3. Nah, kalau seandainya, saya ulang lagi, kalau seandainya satu PTK itu semuanya kita ISBN kan, kita kirim ke penerbit, mutlak kita mendapat nilai 4 gitu. Satu lagi, kalau kita seminarkan, nah itu juga bisa. Kita seminarkan juga mendapat nilai 4. Itu lebih enteng sekali. Kita seminarkan, susahnya kita harus mengundang 3 sekolah sebanyak 15 orang peserta, harus ada panitianya, terus ada notulennya, ada buktinya kita mempresentasikan di depan forum. Nah, kita mengundang salah seorang orang dinas misalnya, Iya. dan harus ada daftar hadirnya, harus ada undangan seminarnya, kalau bisa ada spanduknya untuk meyakinkan penilai, itu sudah oke. Ini banyak dilakukan oleh guru bahasa di MGMP Bahasa Indonesia juga pernah melakukannya. Berarti PTK kita itu bukan PTK lagi yang kita kirimkan, tapi adalah bentuk laporan kita bahwa kita telah